Penanganan COVID-19 tak hanya terkait sistem kesehatan, tapi juga tingkat literasi masyarakat. Masyarakat berliterasi cenderung lebih siap menghadapi dampak buruk pandemi. Literasi berperan penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat di era modern. Bahkan, menurut WHO, dalam Health Literacy The Solid Fact 2013, tingkat literasi menjadi penentu utama status kesehatan seseorang daripada pendapatan, status pekerjaan, tingkat pendidikan, ras, atau etnis. Laporan ini menyebutkan literasi yang rendah berpotensi meningkatkan perilaku beresiko dan memperburuk kesehatan. Selain itu, literasi kesehatan juga berpengaruh terhadap ongkos kesehatan. Semakin rendahnya literasi, semakin tinggi resiko kesehatan yang membawa konsekuensi pada pembengkakan anggaran kesehatan. WHO mencatat pada 2009, Kanada setidaknya mengeluarkan biaya tambahan lebih dari 8 miliar dolar AS. Sementara itu, pada 1998, Amerika Serikat mengeluarkan sekitar 73 miliar dolar AS akibat rendahnya literasi masyarakat di bidang kesehatan. Korelasi literasi dan kesehatan masyarakat juga diungkapkan Center for System Science and Engineering, Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Disebutkan, masyarakat dengan tingkat literasi rendah akan lebih berat menghadapi virus corona baru ini. Pada Maret 2020, kenaikan kasus baru per hari pada negara dengan rata-rata tingkat kemampuan literasi lebih rendah dari 85%. Kamboja, Kamerun, Pantai Gading, Nigeria, Tanzania, Togo mengalami peningkatan hingga 900% dalam waktu 7 hari. Bila literasi dimaknai kemampuan baca tulis dan hitung atau kalistung, Indonesia salah satu negara yang berhasil memberantas buta huruf. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun terus meningkat dari 95,2% pada tahun 2015 menjadi 95,9% pada 2019. Bahkan di beberapa daerah angka melek huruf mendekati sempurna, seperti DKI Jakarta sebesar 99,74%. Namun, tampaknya literasi kalistung atau kemampuan keberaksaraan fungsional tak cukup menghambat penyebaran virus corona. Contoh, kasus DKI Jakarta memiliki angka melek huruf tertinggi. Namun, tak mudah mendorong masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta aman dari penularan infeksi virus. Bahkan, pada bulan pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB, tercatat 70.000 pelanggaran. Begitu pula saat PSBB transisi, kemampuan membaca tak sebanding dengan kedisiplinan menerangkan protokol kesehatan. Lalu, penyebaran virus naik turun. Bahkan dalam 1 bulan terakhir ada kecenderungan peningkatan angka reproduksi efektif. Berdasarkan data Bappenas pada 15 Mei 2020, RT DKI Jakarta di angka 0,99, tetapi medio Juni 2020 menjadi 1,03. Angka ini merangkak perlahan menjauhi kriteria aman penerangan normal baru, yakni RT lebih kecil dari 1. Hal sama terjadi di beberapa daerah angka melek huruf di atas rata-rata nasional. Merujuk data ini, tak ada kaitan angka melek huruf dengan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol normal baru, serta berperilaku hidup bersih dan sehat untuk menekan laju penyebaran virus. Ini menunjukkan kemampuan literasi tak cukup pada kemampuan kalistung. Kemampuan literasi masyarakat terlihat dari nilai Program for International Student Assessment atau PISA, meskipun yang diukur terbatas pada siswa. Capaian nilai PISA Indonesia dari 2000 sampai 2018 tak meningkat signifikan. Dari ketiga komponen penilaian,
yakni matematika, membaca, dan sains, kompetensi literasi mengalami peningkatan paling rendah, yakni dari 370,6 pada 2000 menjadi 371,0 pada 2018, atau hanya meningkat 0,4 poin selama 18 tahun. Ini menunjukkan kemampuan literasi untuk memahami isi bacaan masih rendah, meskipun memiliki kemampuan keaksaraan fungsional. Literasi berdampak positif bagi membangun sosial ekonomi, manakala tak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Namun, literasi dimaknai sebagai kemampuan memahami, mencerna, dan menganalisis teks dan konsep, lalu diterjemahkan dalam tindakan untuk mengatasi masalah kehidupan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperbaiki kesejahteraan. Pada masa pandemi ini, literasi kesehatan sangat dibutuhkan, apalagi biasanya terjadi infodemik, yakni istilah untuk menggambarkan kesemrawutan lalu lintas informasi yang membuat masyarakat dilanda kepanikan. Kelemahan mengakses, memilah, dan memahami informasi membuat masyarakat tak bisa mendiagnosis gejala dan mengambil langkah penanganan secara tepat. Selain itu, berkembang mitos seputar medis dan stigma buruk bagi penyintas corona. Pandemi COVID-19 membawa kesadaran baru bagi individu, masyarakat, dan pengambil kebijakan tentang pentingnya literasi kesehatan. Keterbatasan literasi kesehatan membuat masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, serta meningkatkan perilaku berisiko penularan infeksi yang merugikan diri sendiri dari orang lain. Maka dalam penanganan COVID-19, meningkatkan literasi kesehatan merupakan kebutuhan vital bila tidak dapat mengancam sistem kesehatan nasional. Sekian dan terima kasih.